Haleluya, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home dan malam ini saya akan sharing tentang kehidupan sejati. Hal yang simple, namun kiranya kita dapat melakukannya bersama-sama. Dan sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami menyiapkan hati untuk mendengar firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Didik kami, pimpin kami. Biarlah roh-Mu yang kudus selalu ada dalam kehidupan kami, menuntun kami, dan kami peka untuk mendengar kehendak-Mu, rencana-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus, berfirman buat kami. Amin. Nah, saya akan sharing dari Roma 12, ayat 15 dan 16. Bahkan sebetulnya bisa dilanjutkan dari sampai ayat-ayat berikutnya. Saya akan berbicara tentang kehidupan sejati, kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Saudara, tak ada seorang pun bisa hidup seorang diri. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan manusia berpasangan-pasangan dan berkumpul bersama. Kita saling membutuhkan, kita saling menguatkan, saling menolong, saling mendukung, dan saling dalam hal-hal yang benar dan positif lainnya. Saudara, kita benar-benar mau menjalani kehidupan ini dengan melayani orang lain, dengan mendukung orang lain, dengan meninggalkan kepentingan diri sendiri, mengutamakan kepentingan dari orang lain. Saudara, ini kasih Tuhan, dalam Roma 12 ayat yang ke-15, kita akan belajar tentang hal kebersamaan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita sering dengar kalau ada orang berkata demikian, kamu senang, aku sedih, kamu sedih, aku senang. Nah, inilah kehidupan nyata di luar Kristus. Kita senang melihat orang sedih, dan kita sedih melihat orang senang. Inilah ciri khas dari kehidupan yang di luar Kristus, yang kehidupannya mengandalkan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, dan merasa tidak senang kalau ada orang lain berhasil, dan senang kalau melihat orang lain jatuh, gagal, hancur. Saudara, saya tidak percaya dengan istilah kehidupan itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak. Firman Tuhan dengan jelas berkata, engkau akan makin naik, dan makin naik, dan makin naik. Mungkin kita turun, tapi bukan berarti seperti yoyo, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kehidupan kita makin naik. Naik, dan naik. Tapi ada sebagian orang menganggap kehidupan itu harus menjadi kepala dan bukan ekor, karena dia tangkap firman. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Bukan demikian. Kita tidak mengekor, tapi tidak semua orang menjadi kepala. Kalau kita menjadi kepala, menjadi pemimpin, tanggung jawab sebagai pemimpin lebih daripada orang-orang yang dipimpinnya. Banyak orang mau jadi pemimpin, tapi nggak siap jadi pemimpin. Banyak orang mau jadi pemimpin, banyak orang mau berkatnya pemimpin, tapi nggak mau tanggung jawabnya pemimpin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Roma 12 ayat yang ke-15 mengajar kita, mendidik kita untuk mau hidup saling yang benar, saling yang positif. Sebab dalam kebersamaan ada saling pengertian. Ketika ada seseorang yang sedang bersedih, kita turut dalam kesedihannya, bukan berarti berlarut-larut dalam kesedihan. Tetapi kita menghiburkan dia di dalam kesedihannya. Ada rasa dan perasaan sepenanggungan dengan dia. Dan demikian pula ketika ada orang senang, kita ikut senang, kita ikut bersukacita. Bayangkan ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu tertawa, ada waktu menangis, waktu sakit sama-sama menangis, waktu bersukacita. Mari kita sama-sama bersukacita. Contohnya, ketika ada orang, teman kita, saudara kita,
punya acara menikahkan anak mereka. Sedapat mungkin kita turut bersuka cita. Dan ketika ada orang sedang dirundung kesedihan karena ada salah satu keluarganya meninggal, mari kita turut dalam kesedihan mereka. Bukan berarti berlarut-larut menangis, tapi kita menguatkan, menghiburkan mereka. Saudara, ada saling pengertian, saling menguatkan, saling sepenanggungan. Itulah yang namanya kebersamaan, itulah kehidupan yang sejati. Ada waktu menangis, ada waktu untuk tertawa. Hal yang pertama, kebersamaan. Bagaimana? Apakah saudara dalam komunitas saudara ketika ada orang yang sedang jatuh, terpuruk, lemah, tak berdaya, saudara tetap mendukung mereka? Atau saudara mulai meninggalkan mereka karena saudara mulai berkata, oh orang itu terkutuk, orang itu tidak tahu balas budi, orang itu semaunya sendiri. Sekalipun memang orang itu seperti itu, tapi apakah saudara akan meninggalkannya? Mari, kalau saudara kuat, kuatkan yang lemah. Dukung mereka. Tolong mereka. Jangan hakimi. Jangan tinggalkan. Mereka mungkin butuh dukungan saudara. Mungkin mereka pernah sombong. Tetapi ketika saudara melayani mereka dengan rendah hati, siapa tahu mereka diubahkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kebersamaan ini penting. Hal yang kedua, jadilah diri sendiri. Roma 12 ayat 16 dan 17. Dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara, jadilah sederhana dan apa adanya. Jangan berpikir yang muluk-muluk, berpikir yang terlalu jauh. Memang kita harus memikir, membayangkan, memimpikan hal-hal yang ke depan. Tapi bukan berarti yang terlalu melangit sehingga lupa bahwa kita ada di bumi. Kita harus membumi. Kita bisa membahasakan kerinduan kita supaya orang-orang yang di sekitar kita pun bisa turut berjuang bersama dengan kita. Turut berjuang di dalam mimpi-mimpi kita. Oleh sebab itu jangan memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi dan saudara pakai bahasa-bahasa yang tinggi sehingga orang-orang di sekitar saudara melihat saudara adalah orang yang tinggi hati. Tapi jadilah diri sendiri, berpikirlah sederhana, dan kalau saudara dapat rema, dapat visi dari Tuhan, bagikan kepada mereka dengan cara yang sederhana, dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti orang lain. Tujuannya adalah kita tidak mungkin mengerjakan mimpi kita sendirian, kita nggak mungkin mengerjakan kerinduan kita sendirian, kita butuh orang lain. Saling mendukung, saling menopang, saling menolong. Dan saudara, kita jangan pula merendahkan, meremehkan orang lain yang punya pikiran yang sederhana. Yang kita pikir, terlalu remeh, terlalu rendah, terlalu biasa. Tidak. Kadang-kadang hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Kadang-kadang hal yang indah dimulai dari hal yang remeh. Dan mari kita belajar untuk setia dalam hal yang kecil, maka kita akan diberi kepercayaan oleh Tuhan dalam hal-hal yang lebih besar. Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau menolong kita. Tapi masalahnya, siapkah kita diberkati? Siapkah kita ditolong? Saudara yang dikasih Tuhan, mari jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan itu setimpal, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Dan ayat 17 ini menyatakan dengan jelas, lakukanlah yang baik kepada semua orang. Artinya berlakulah baik, layanilah yang terbaik, bekerjalah yang terbaik, dukunglah yang terbaik, beri yang terbaik. Kehidupan sejati menolong kita untuk semakin mengerti
bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Kalimat terakhir sebagai kesimpulan, kehidupan sejati dimulai dari kesadaran siapa diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Waktu kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita bisa merendahkan hati kita. Waktu kita menyadari siapa kita di hadapan sesama kita, kita adalah utusan dari surga, utusan dari Tuhan. Tetaplah rendah hati, jangan meremehkan orang lain. Dukunglah orang lain dan lihatlah, biar orang yang berjumpa dengan saudara berjumpa dengan Yesus Kristus. Mari malam ini milikilah kehidupan sejati lewat kebersamaan dan menjadi diri sendiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, ajar kami untuk tidak berpikir berlebihan, khawatir berlebihan, takut berlebihan, tapi biarlah kami memiliki komunitas yang saling menguatkan, saling menolong, saling mendukung, saling membantu. Dan biarlah kami memiliki komunitas yang bisa saling sepenanggungan di saat kami sedih dan di saat kami bersuka cita. Ajar kami menjadi diri kami sendiri, tidak meniru orang lain, tidak meninggikan diri kami, namun ajar kami untuk tetap rendah hati. Dan lewat proses kehidupan, biarlah kami ditempa untuk semakin mengandalkan Tuhan dan semakin rendah hati. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk menolong orang lain, mendukung orang lain, membantu orang lain, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan ajar kami membalas setiap kejahatan dengan kebaikan. Ajar kami untuk melakukan kebaikan demi kebaikan setiap hari kepada semua orang yang kami temui. Malam ini kami berdoa buat kekasih Tuhan di dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, studi mereka, apapun yang mereka kerjakan. Kami berdoa yang terbaik. Biarlah setiap kami diberi kekuatan, diberi hikmat, diberi kecakapan untuk mengelola berkat dari Tuhan, mengelola hikmat dari Tuhan. Dan kami berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Dan hari-hari ini yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menyediakan pekerjaan, mempertemukan dengan orang-orang yang terbaik buat mereka. Dan malam ini kami juga berdoa, biarlah lewat kehidupan kami, orang-orang yang berjumpa kami mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia, biarlah Indonesia cepat sembuh, Indonesia cepat pulih, dan kami percaya ya Tuhan, pertolongan-Mu selalu tepat waktu buat kami semua. Dan biarlah malam ini kami menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Oleh sebab itu, curahkanlah ya Tuhan, limpahkanlah segala berkat-Mu yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati saudara.